Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wassabi mawalah wala hawla wala quwata illa billah ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, masih dalam bab qada'il hajat. Poin yang ketujuh dari bab ini ada muqada'il hajati bitariqin maslukin wa dillin nafi'in wa muridima'in, yakni tidak bolehnya buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia, dan juga tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang digunakan, dan juga tidak boleh di air yang mengalir. Maksudnya air yang mengalir di sini ialah air yang digunakan oleh manusia, entah itu digunakan untuk mandi ataupun mencuci atau mungkin bahkan untuk minum. Beliau membawakan hadis yang pertama dari poin yang ketujuh ini. Rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'ananin. Ittaqu al-la'anaini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana Imam Muslim meriwayatkannya, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, hati-hatilah kalian dari dua perbuatan yang mengundang laknat. Hati-hati kalian dari dua perbuatan yang mengundang laknat. Ya. Wa ma la'annani ya Rasulullah, apa dua hal yang mengundang laknat itu wahai Rasulullah? Sahabat bertanya demikian. Qala alladhi yatakhalla. Ya. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, yakni yang yatakhalla. Yakni yatakhalla maksudnya yaqdo atau yaqdi hajatahu. Yaqdi hajatahu. Orang yang buang hajat, ya, fitorikinas, di jalan yang dilewati manusia. Ya, karena apa? Jijik tentunya ya, orang buang air besar di jalan. Ya. Ini mengganggu manusia. Ya. Bisa jadi di hutan, akan tapi atau di ladang yang ada jalan setapak, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, aufi dhillihim, atau di dhillihim, tempat berteduhnya manusia. Ini tidak boleh. Ya, karena apa? Mengganggu. Ini asas dalam Islam. Jadi la doror wa la diror. Ya, dalam hadis juga dalam Nabi bersabda la doror wa la diror. Tidak boleh berbuat yang merugikan dan merugikan orang lain. Ya, tidak boleh seseorang memudaratkan dirinya dan memudaratkan orang lain. Termasuk di sini ketika buang hajat tidak boleh sembarangan. Ya. Kemudian beliau sebutkan lagi wa fi sunani Abi Dawud wa huwa hasanun bi syawahidihi an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala. Dan juga dalam Sunan Abu Dawud, dan ini ialah hadis hasan dengan syawahid, dengan penguat riwayat hadis-hadis yang lain, dikuatkan oleh hadis-hadis atau sanad yang lain. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW bersabda, ittaqul mala'ina as-salasata. Hati-hati kalian dari tiga. Ya, kalau tadi dua, ini tiga. Ya. Hati-hati kalian tiga perkara yang mengundang laknat. Apa maksudnya mengundang laknat? Maksudnya orang lain marah. Ya. Karena bisa jadi orang itu ya akan mengumpat perbuatan kita yang buang hajat sembarangan. Bahkan kita pernah dapati ketika kita belajar fikih Syafi'iyah, ya, pernah guru kami menyebutkan riwayat di mana salah satu doanya orang kafir yang dikabulkan oleh Allah ialah ketika mereka merasa terganggu, ya, oleh orang lain termasuk oleh kaum muslimin. Ini dikabulkan doanya, ya, oleh Allah SWT meskipun dia orang kafir. Ya. As-salasata al-barraza fil mawaridi. Ya. Yakni beliau menyebutkan yang pertama ialah buang hajat
di air yang mengalir, ya, di air yang mengalir. Ya. Wa qari'ah, dan juga di tengah jalan, ya. Wa qari'ati tariqi, di tengah jalan. Wa dhilli, dan juga apa tadi, dhilli, tempat berteduh atau tempat orang itu berteduh, ya, dari panas ataupun hujan. Ya, biasanya dulu di bawah pohon. Ya. Jadi hati-hati dari 3 hal, buang hajat di air yang mengalir, 1, yang 2 di tengah jalan, yang ketiga ya di bawah pohon yang digunakan untuk berteduh manusia. Ini semuanya tempat umum. Jadi sebenarnya kita nggak perlu, seorang muslim tidak perlu terheran-heran dengan budaya kebersihan orang Jepang, budaya kebersihan orang Finlandia ataupun orang Swiss. Ya, tidak perlu kita kagum, ya, apalagi kagum karena mereka orang non muslim, ya, atau orang kafir. Kita sebenarnya oleh agama kita diatur sedemikian hingga, ya, kita benar-benar disuruh untuk menjaga lingkungan kita. Ya, bahkan seseorang yang buang hajat sembarangan, maka ini juga bisa dikiaskan. Juga bisa dikiaskan ketika kita buang sampah. Ya. Ini babnya bab buang hajat, tapi juga bisa dimaksudkan seseorang buang apa? Buang sampah. Orang buang sampah di mana? Di sungai. Ini banyak, ya, orang punya anak, ya, pakai pampers, ya, sudah kena kotoran semua, pampersnya penuh kotoran, penuh kencing, pipis, ya, dibuang di sungai. Ya, padahal sungainya, ya, itu nanti akan tercemar. Itu tidak boleh dalam syariat kita, diatur, ya. Kalau orang kafir itu mereka dengan kesadaran mereka, dengan aturan negara mereka. Tapi orang Islam diatur oleh agamanya. Ya, demikian. Ya. Selamat datang yang baru bergabung, ya. Kemudian poin yang ke-8. Adam qadha ilhajati filma. Tidak boleh seseorang buang hajat di air, ya, di air. Tadi sudah disinggung tentang buang hajat di air yang mengalir. Ini di buang hajat di air yang mengalir. Ini di air. Ya. Ruwa Muslimun an Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma'i ar-raqibi. Ini ada dalam riwayat Muslim, artinya hadis ini sahih, ya. Dari Rasulullah SAW, beliau, ya, bahwasanya beliau melarang, ya. Nah, beliau melarang, ya, dari perbuatan kencing di air yang tidak mengalir. Roket itu tidak mengalir, ya. Misal kolam, ya, tidak boleh seseorang kencing di situ. Karena apa? Itu mengganggu, ya, mengganggu, mencemari, ya. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat yang kedua dari poin yang ke-8 ini, di mana dalam Sahihain Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi summa yaktasilu minhu. Ya. Beliau bersabda, jangan sekali-kali salah seorang kalian kencing di air yang menggenang, tidak mengalir. Artinya keharamannya itu sangat kuat ketika air itu tidak mengalir. Ya. Kalau mengalir dan airnya banyak, tidak mengapa, ya. Misal di sungai besar, ya. Tapi kalau airnya sedikit atau tidak mengalir, bahkan ini keharumannya lebih berat, ya. Jadi jangan sekali-kali salah seorang kalian kencing di air yang menggenang, kemudian dia mandi dari air tadi. Karena apa? Yaitu mengandung najis, ya. Mengandung najis. Ya, kalau airnya najis. Ya, kalau airnya ya lebih dari 2 kulah, kalau berubah sifatnya karena najis, maka dia ternajisi.
Sekarang masuk poin yang ke-9. Ya. Ada mutabawuli fi makanil wudu'i wa makanil istihmami. Ya. Beliau menyebutkan di sini adab buang hajat berikutnya, tidak bolehnya seseorang kencing di tempat wudhu. Ya. Tidak boleh kencing di tempat wudhu. Ya. Karena kaum muslimin sudah terbiasa ya punya tempat wudhu sendiri. Itu nggak boleh kencing di situ. Ya. Wa makanil istihmam, dan tempat khusus untuk mandi. Jadi seseorang itu idealnya ketika punya kamar mandi, antara WC dengan tempat mandi itu terpisah. Ya. Dan kalau penjelasan beliau ini, sebaiknya seseorang kencingnya tidak di tempat kamar mandi. Ya. Tapi nanti ada penjelasannya. Ya, kalau dia bisa segera membersihkan di sentor, itu tidak apa-apa. Ya, ini tidak apa-apa. Nanti sebagaimana dijelaskan oleh beliau nanti. Tapi yang lebih afdal dia kencing di tempat ya WC yang ada WC-nya khusus ya. Jadi khusus untuk buang hajat. Kemudian beliau membawakan riwayat yang pertama dari poin yang 9 ini, rawa ahlus sunnani bi sanadin hasanin an Abdillah ibni Mughaffalin radhiyallahu anhu. Ya. Ashabus sunan, para perawi ya, kutubus sunnah ya, meriwayatkan dengan sanad yang hasan, artinya sahih, dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yabulana ahadukum fi mustahammihi, ya, jangan sekali-kali salah seorang kalian kencing di tempat dia mandi, ya, fa inna ammatal waswasi minhu, ya, fa inna ammatal waswasi, ya, maka sesungguhnya ammatal waswasi, ya, itu bisa menjadikan sumber waswas, ya, ya, dari kencingnya tadi, ya, dari air kencingnya. Ya, seseorang membuat was-was, apakah dia menginjak najisnya atau tidak. Kemudian beliau sebutkan di sini ya, riwayat yang kedua, wabi sunannya Abi Dawud, dari Sunan Abu Dawud, di sanadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Humaidin al-Himyari, ya, wa huwa ibnu Abdurrahman, ya, dari sahabat Humaid al-Himyari, ya, dari Humaid al-Himyari, beliau adalah Ibnu Abdurrahman. Beliau mengatakan, atau kalau ya seperti ini, beliau tabi'in, jadi beliau tabi'in, bukan sahabat. Humaid al-Himyari, dan dia ialah Ibnu Abri, dan dia ialah Ibnu Abdurrahman. Beliau mengatakan, laki tu rajulan sahiban Nabi SAW. Saya pernah bertemu dengan seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Ya, jadi beliau bertemu dengan sahabat Nabi SAW, kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, sebagaimana seorang laki-laki ini juga pernah, atau Abu Hurairah, ya, atau orang ini kedudukannya seperti Abu Hurairah, ya, ya. Kama sahibahu Abu Hurairah. Jadi tabi'in ini pernah bertemu seorang laki-laki, yang laki-laki ini juga kedudukannya seperti Abu Hurairah, artinya juga seorang perawi hadis. Ya. Qala naha Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, beliau meriwayatkan Rasulullah SAW pernah melarang an yamtashita ahaduna kulla yaumin au yabula fi muktasalihi. Ya. Ya. Nabi melarang dari an yamtashita. Ya. Wala alam yamtashita belum kita cari tadi. Ya. Melarang dari seorang kita untuk yamtashita
setiap hari. Ya, nanti kita cari yamtashito. Atau juga Nabi melarang yabula fi muqtasalihi. Ya, kencing di tempat mandi. Ya. Hadis sahih ya Abu Dawud ya. Dari diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian beliau Syekh ya, di sini membawa perincian hukum. Hukum kencing di tempat wudhu atau tempat mandi. Ya. Maka Imam Abu Hanifah ya, dari madhab Hanafi dan madhab Syafi'i dan Hanabilah memakruhkan perkara ini. Ya. Makruh hukumnya kencing di tempat seseorang berwudu. Atau juga tempat dia mandi. Ini hukumnya makruh. Yudhifu sabi tempat kencing tadi. Jadi kalau airnya terbatas, ya dia makruh. Ya. Dan dalam kitab Kisyaful Qina ya, atau Kasyaful Qina dalam madhab Hanabilah, tempat-tempat yang dimakruhkan atau ya beliau sebutkan maka jika seseorang kencing di tempat yang dia khusus mandi, ana maudi al-karoha, tempat kemakruhannya jika tempatnya itu ghairu makirin omablatin. Ya. Imam Ahmad menambahkan insobba alaihil ma wajarofil balu'ah fala ba'sa lil amni. Ya. Jadi kalau dia pipis di tempat mandi, kalau dia bisa menyentor, menggenang atau menyiram air itu, kemudian kencingnya itu hilang, kencingnya itu hilang, di sini dikatakan mujassos, ya. Jadi yang diplester atau yang disemen kamar mandinya. Jadi kalau kamar mandinya ini sudah diplester, disemen, keras tempatnya, dia disentor dan bisa mengalir dan hilang, maka tidak makruh lagi. Jadi kemakruhan tadi, kalau dalam pendapat Hanabilah ialah ketika kamar mandinya itu dari tanah, becek, sehingga akan menimbulkan najisnya di mana-mana dan susah untuk dihilangkan. Jadi kemakruhannya seperti itu. Jadi hadis-hadis larangan yang kaitannya dengan tidak boleh pipis kencing di tempat mandi ialah ketika kamar mandinya belum diplester, belum disemen. Ya. Karena akan becek, ya, sehingga susah untuk dibersihkan dan bisa mengenai kita. Ya, demikian.
Ini disebutkan dalam Musannaf Abdur Razzaq. Ya. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj pernah mengatakan kepada Atha, ya Atha bin Abi Rabah. Jurayj tanya gini, "Atakrahu an yab an yubala fil muqtasil?" Apakah Anda memakruhkan kencing di tempat mandi? Beliau sebutkan qala la. Atau mengatakan tidak. Wa ana abulu fihi. Dan saya kencing di kamar mandi. Walau kana muqtasilan fil batuhai karahtu an abula fihi. Ya. Ya kata batoha tadi maksudnya ialah al-hijarah saghirah, batu kecil. Ya. La ana abulu fihi. Ana abulu fihi. Ya. Tidak, saya di tempat tadi, di tempat mandi tadi. Walau kana muqtasilan fil batoha. Ya. Jadi beliau berdiri di depan di atas batu. Ya, supaya tidak terkena genangan kencingnya tadi. Ini di zaman dulu ya, di zaman dulu digambarkan seperti itu ya. Jadi kamar mandi atau tempat qada'il hajat atau tempat mandi itu ada batu besar untuk berpijak kaki ya. Sehingga itu bisa untuk menyiram batu tadi dari kencing ya. Sehingga tidak mengenai, jadi najisnya tidak mustakir, kencingnya tidak menggenang di situ. Hitam putih niki komennya nggak asing saya ya. Samaan yuk hitam putih sama Pak Sukir. Hitam putih ya. Buatan es teh kopi. Ya. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita kencing, hadis-hadis yang kaitannya tidak boleh kencing di tempat mandi, kencingnya suruh di toilet khusus untuk BAB. Maksudnya di sini ialah tempat mandi yang zaman dulu itu belum ada alas yang keras. Misal tadi batu tadi. Pakai lafadz batoha tadi. Atau kalau di tempat kita sekarang sudah diplester ya. Tidak ada sekarang kamar mandi nggak diplester atau tidak di keramik. Artinya larangan-larangan di hadis tadi sudah mungkin tidak ada di zaman ini. Ya, jadi artinya kembali ya larangan ini bersifat apa? Seakan-akan sudah hilang. Tapi juga berdasarkan hadis ini pun kita juga harus menjaga sebenarnya. Ya. Kalau seandainya dia bisa buang hajat atau pipisnya itu di WC yang khusus, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ya, meskipun tidak wajib. Tapi kan kita kadang mandi itu kan tetap sambil kencing. Nah itu beda lagi. Tapi makanya kalau khusus dia kencing, maka dia sering kencing di khusus dia buang hajat di WC. Walau alam ya gini, walau ini babnya luas ya. Ya. Kemudian poin yang ke-10. Ya, poin yang ke-10. Ada muqaddaul hajat kalau pakai kodou jadi adama ini ya. Kalau pakai adamu jadi kodoi. Adama qadaul hajat ya. Fil masajid. Ya. Pelarangan buang hajat di masjid. Ya. Nabi membawakan riwayat dari Sahih Bukhari Muslim.
An Anas bin Malikin, An Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu fil masjidi, ketika kami berada dalam masjid ma'a Rasulillah SAW, bersama Rasulullah SAW, ijja'a a'rabiyun, maka datang seorang A'rabi, Arab Badui, ya. Faqama yabulu fil masjidi, maka Arab Badui ini langsung berdiri dan kencing dalam masjid, ya. Faqala ashabu Rasulullah SAW, mah. Ya. Maka para sahabat pun langsung sontak kaget mengucapkan mah. Ya kalau di tempat kita meneriaki lah, ya, diteriaki Arab Badui-nya. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun mengatakan la tuzrimuhu, da'uhu, biarkan, ya. La tuzrimuhu itu jangan dihentikan, biar kencingnya sampai selesai, ya. Arab Badui itu kencing tapi belum selesai, para sahabat langsung bengoi, meneriaki, ya. Maka para sahabat dicegah sama Nabi, la tuzrimuhu, jangan dihentikan kencingnya sampai dia selesai kencingnya. Da'uhu, biarkan dia. Ini beberapa ulama ada faedah demikian. Jadi orang yang tipis tapi tidak tuntas itu bikin penyakit, ya. Memudaratkan bagi orang yang kencing, ya, apalagi kita di zaman ini, zaman modern, ya. Ada berbagai macam penyakit kaitannya dengan kencing, entah itu batu saluran kencing ataupun infeksi saluran kencing, ya. Ini banyak penyakit ditemukan kaitannya dengan kencing saja, ya. Jadi para ulama menjelaskan dari kisah ini, Nabi melarang sahabat untuk mencegah Arab Badui tadi kencing di masjid, biar selesai, biar selesai dulu. Para ulama menjelaskan ini kaitannya dengan ilmu kesehatan. Jadi kalau kencing itu tidak tuntas, itu bisa menjadi sebab seseorang terkena sakit, ya. Fata rokuhu hatta bala, ya. Maka para sahabat pun meninggalkan Arab Badui tadi sampai Arab Badui tadi selesai dari kencingnya. Summa, ya, kemudian inna Rasulullah SAW da'ahu faqala lahu, maka Nabi pun pelan-pelan memanggil Arab Badui tadi, ya, sambil beliau menasihati laki-laki Arab Badui tadi, ya. Nabi ucap, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadal bauli walal qadari, ya. Sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk perkara semisal kencing seperti ini tadi, ya. Walal qadari, tidak pula untuk dikotori. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla, ya. Sesungguhnya masjid itu hanya digunakan untuk zikir, ya, zikir kepada Allah azza wa jalla, washolati, dan juga untuk sholat, wa qiraatil Quran, dan juga untuk membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya. Qala fa'amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan seorang, ya, dari sahabat, ya, maka memerintahkan untuk membawa ember. Dalwan itu ember berisi air, fashannahu subbahu atau sobbahu, kemudian dituangkan, disentor, ya, disentor. Ini termasuk fikih cara membersihkan najis, ya. Jadi kalau kita ada najis, kalau kita yang di rumah sakit spill kit, ya. Jadi cara membersihkan najis itu ialah disiram air dulu, ya, disiram air dulu baru dibersihkan, ya. Jadi harus ada airnya. Ini juga yang jadi pegangan dalam mazhab Syafi'iyah.
Jadi tidak sah membersihkan najis itu tidak dengan air. Jadi harus dengan air. Tidak sah seseorang kalau karpet atau kasur itu dikena ompol anak ya, hanya sekedar dijemur itu tidak hilang najisnya. Jadi harus dituangkan air. Cara hilangnya itu dituangkan air, tuangkan air. Cara hilangnya itu dituangkan air terus kemudian dihilangkan bekas najisnya. Baik yang sifatnya warna ataupun ada benda zatnya. Ya dikerik atau digosok sampai bersih. Kalau perlu dikasih sabun, kemudian dibilas, itu baru hilang. Itu cara membersihkan ya, sebagaimana hadis ini. Ya, jadi kita sudah banyak tadi ya dapatkan hadis-hadis kaitannya dengan buang hajat ya. Tadi apa yang pertama tidak boleh buang hajat. Buang hajat itu BAB, buang air besar atau bahkan buang air kecil. Tidak boleh di tempat air yang menggenang ya. Tidak boleh di jalan ya. Tidak boleh di tempat umum, yaitu tempat berteduh manusia di bawah pohon yang digunakan pohon itu biasanya untuk berteduh. Kalau di zaman dulu seperti ini hal yang biasa ya. Jadi orang itu berhenti di pemberhentian di bawah pohon biasanya, orang safar. Kalau sekarang ya orang berhenti di safar ya di kafe, di pom bensin atau di Indomaret atau yang selainnya ya seperti itu. Di terminal, di stasiun seperti itu. Itu tidak boleh sembarangan ya. Termasuk tadi tidak boleh buang air kencing di tempat mandi. Ya. Kecuali tempat mandinya itu ada air dan alasnya, alas untuk buang air kecil itu tadi sudah keras sehingga bisa disentor airnya bisa mengalir ke tempat pembuangan itu. Maka hilang kemakruhannya. Ya. Kemudian tidak boleh yang terakhir tadi tidak boleh buang hajat di masjid. Ya. Kira-kira ada tidak yang buang hajat di masjid? Kalau zaman sekarang bisa jadi, ya bisa jadi. Kita bawa anak tidak dikasih pampers, itu kan nanti resiko bisa buang air kecil di masjid. Makanya sudah kewajiban bagi seorang ya bapak atau orang tua ketika membawa anak yang belum balik atau masih kecil balita di masjid, hendaknya jangan sampai ada resiko untuk kencing di masjid. Haram hukumnya. Maka jadi wajib hukumnya seorang bapak tadi memakaikan popok atau pampers. Ya, seperti itu. Ya. Juga tadi ada faedah-faedah terkait dengan kencing. Ya. Tidak boleh berkencing itu tidak tuntas. Itu bisa jadi penyakit. Ya, atau tidak boleh uh, atau tadi apa cara membersihkan najis. Ya. Ya. Jadi disiram air. Wajib disiram air dalam madhab Syafi'i. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang perlu disampaikan silahkan. Kaitan dengan adab buang hajat. Itu kemarin saya ngobrol sama temen itu juga ada pernah lihat di YouTube ya itu ada orang yang pergi ke negeri Cina. Jadi orang Cina itu ternyata paling jorok toiletnya. Jadi kalau buang hajat kalau BAB itu tidak disentor. Ya. Orang Cina ya, padahal mereka orang-orang terdepan dalam masalah teknologi ya. Ya tapi ternyata demikian. Ya. Kalau kita seorang Muslim ya diajari, ya, ada aturannya. Makanya ketika
Ada sahabat yang hijrah itu, kalau nggak salah Salman Al Farisi ya. Ya, Mbah Projo Gunung. Saya tidak begitu paham kalimatnya. Segitunya berat hukum fikih masjid apa ini dir, cuma manusia yang bikin begitukah berat hukumnya. Ya masjid tadi ya tempat untuk berzikir, bukan tempat untuk buang hajat ya. Tapi tadi Arab Badui, karena Arab Badui itu orang nggak paham ya, orang pedalaman ya, suku pedalaman Arab ya. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tidak bolehnya buang hajat di pekuburan. Nah, tidak boleh buang hajat di pekuburan. Demikian Allah alam biswab ya. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur ya, dan dimudahkan husnul khatimah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.